Jadi kemarin itu gini, kalau orang awam tuh kan bertanya-tanya ya, kalau kena submission tuh rasanya gimana sih? Iya, apa sih yang dirasain tuh kalau kena? Saya udah defense sih sebenarnya, ambil underhook. Rupanya kan kita ngambil dari underhook, panjang tangannya tetap nyatu. Kalau udah nyatu ini kan sebenarnya powernya udah lebih kuat sama dia. Pas ku angkat, jatuhin, makin masuk. Aku semua lawan saya, mulai dari saya tanding-tanding di UFC, nggak pernah saya salam itu lawan saya di atas ring. Lawan itu bisa kuanggap kayak tai gitu. Apalagi yang kemarin banyak ngatain JK, katanya kan gue lihat di kolom komentar tuh kayak segini doang, segini doang. Kadang orang taunya cuman komen aja, tidak mengikuti semua. Taunya lihat hasil aja kan. Saya pernah juga ada netizen, bang, sosokan, ayolah berantem sama aku, katanya. Ya, ku kejar, ku chat, ayo main, bilang. Pernah jumpa tapi enggak? Ada, pernah kemarin ada netizen juga kan, dia nantangin aku, jumpa di Batam pernah. Saya pukulin lah. Gimana hasilnya? Ya, sampai kecapa-capa lah dia situ, bang. JK Saragi, selamat datang di Asumsi di Segelas. Siapa, bang? Horas. Ini sama-sama Batak, gini chill aja harusnya. Gitu kan. Baru pulang dari Vegas kemarin kan? Iya, bang. Pulang dari Vegas ya. Ya cepet banget kemarin kita nonton, udah kita tunggu-tungguin itu. Baru duduk kemarin, bang. Baru duduk kemarin gitu, meleng dikit. Menangnya cepat, kalahnya pun cepat gitu. Iya. Semoga kita ngobrol lebih lama ya, lamaan dikit ya. Siap. Coba nih, kita punya kesempatan ngobrol panjang nih. Kemarin menjelang fight juga berapa kali kita ngundang berapa orang ke sini ngomongin MMA. Saya sih nggak terlalu nggak terlalu jago banget lah ngomongin UFC ya. Sama, bang, sama ya. juga. Agak nggak pernah ngomongin UFC lagi. Nggak pernah ngomongin, dilakukan aja ya. Iya, lakukan aja. Emang lebih penting melakukan daripada ngomong doang sih ya kan? Apalagi yang kemarin banyak ngatain JK, katanya kan gue lihat di kolom komentar tuh kayak segini doang. Pasti nggak tahu kan gimana persiapannya bisa nyampe situ kan? Aduh, sebenarnya kalau mereka tahu persiapan itu mungkin tanding pun belum tentu bisa tanding. Karena kan banyak yang kita lewati, bang, latihannya sangat keras. Sekarang kemarin saya juga meninggalkan keluarga, istri saya baru lahiran kan, 2 minggu baru lahiran saya tinggalin. Banyaklah perjuangan kemarin, cuman kan kadang orang taunya cuman komen aja, tidak mengikuti semua. Taunya lihat hasil aja kan, tapi nggak melihat proses ketika saya mengikuti latihan di Amerika itu. Kemarin tuh waktu menjelang lawan Weston Wilson itu bisa diceritain nggak sih persiapannya gimana aja secara khusus kemarin? Ya, persiapan pas kemarin Wilson itu di San Diego ya, di San Diego. Kita memang udah antisipasi sebenarnya take down dia kan. Udah memang itu game plan kita. Terakhir memang mungkin karena saya udah defense sih sebenarnya, ambil underhook. Rupanya kan kita ngambil dari underhook, panjang tangannya tetap nyatu. Kalau udah nyatu ini kan sebenarnya powernya udah lebih kuat sama dia karena postur dia kan lebih panjang. Lebih tinggi ya. Jadi kebanting aku, bang. Pas kebanting dapat posisi triangle, saya angkat. Rupanya itu kan nggak boleh sebenarnya diangkat. Pas aku angkat makin masuk leher saya. Padahal pas diangkat tuh pengen biar lepas kan Iya, sebenarnya kan? biar lepas. Rupanya pas ku angkat, jatuhin, makin masuk. Rupanya kan tekan aja, kita postur up, baru kita keluar sebenarnya. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Tapi namanya pertandingan kan ada juga posisi kita ya lupa juga kan. Iya. Jadi kemarin itu gini, kalau orang awam tuh kan bertanya-tanya ya, kalau kena submission tuh rasanya gimana sih? Iya, apa sih yang dirasain tuh kalau kena? Kalau Pas saya lagi sih, kalau lagi di lock posisi gitu. submission itu, kadang saya kayak ini, bang, kayak khawatir gitu kan, karena kan nggak basic kita kan, kayak nggak basic saya nih. Tapi pas kemarin itu triangle, sebenarnya bukan leher saya yang sakit, tapi tangan saya yang iya, kayak namanya triangle ambar gitu kan. Jadi yang sakit tangan. Jadi makanya banyak berpikir saya itu ngetap karena leher nggak bisa napas, tapi tangan saya. Bener tangan yang kena kemarin ya. Iya. Kemarin tuh kita lihat, padahal si Weston Wilson ini kan juga orang bilang gak jago-jago amat katanya. Iya kan? Iya. Kalau menurut JK juga sebenarnya biasa aja. Biasa aja sih benar, bang. Cuman kan dia punya basic yang sangat bagus kan. Ya, istilahnya kayak di ground fighting itu dia memang udah hafal banget. Kalau snap fighting ya memang mungkin kita bisa memenangkan pertandingan itu. Tapi ini namanya MMA, mana bisa kita prediksi lawan harus main stand up. Otomatis pasti dia melihat kelemahan saya juga kan di ground fighting. Makanya dia ngajak di ground fighting. Sebenarnya udah game plan kita sama pelatih memang harus main stand up. Makanya saya langsung hajar terus kan main stand up.
Jadi terbawa nafsu juga kemarin itu. Coba nafsu juga. Iya. Jadi biasanya gitu ya, walaupun udah persiapan udah panjang, udah ada strategi yang dibikin, tapi kadang-kadang di dalam cage itu tetap emosian juga. Iya, namanya Bang, kalau kita kan cuman bisa kayak kita kembali ke ini ya, ke hidup ini yang bisa merestui kita menang itu kan cuman yang di atas kan. Iya. Kalau kita memang dikasih menang ya menang gitu. Kalau kalah ya kalah. Jadi saya berpikir ya saya kalau kalah kemarin itu saya nggak bisa berpikir, saya cuman bisa berpikir ya kekurangan saya ini. Jadi saya harus latihan lagi itu aja sih. Jadi kalau ada yang nanya, jadi kemarin JK tuh kalah bukan gara-gara kurang latihan atau kurang persiapan kan? Jadi kenapa kalah kemarin? Aduh, kalau itu ditanya ya kalau persiapan sih udah lama kali persiapannya. Betul, Udah lama kali. Cuman ya mungkin belum rezeki aja sih Bang. Mungkin harus lebih banyak lagi latihan dan lebih banyak lagi belajar dari kesalahan-kesalahan kayak kemarin kan kesalahannya di snap fighting di ground fighting kan kena kunci. Jadi kedepannya saya harus lebih banyak belajar gimana mengantisipasi escape ketika dikunci kita harus bisa keluar. Itu harus lebih banyak saya pelajari biar bisa bersaing di UFC juga kan. Iya, karena kan biasanya kalau di UFC yang elite fighters semua tuh jago banget main bawah semua ya kan. Iya, betul. Dan semua orang bilang JK justru kurangnya di situ. Iya. Iya kan. Tapi kan Bang nggak bisa kita pungkiri, yang sabuk hitam di BJJ aja bisa kena kunci kok di UFC. Iya, Banyak yang bisa. Cuman kan ada di UFC itu harus kita pintar memanfaatkan timing kan. Timing, iya. Timing ini yang penting kan. Bisa orang bisa menang hitungan detik kok. Udah menang poin, udah ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga dia menang. Tiba-tiba ronde ketiga dia dapat pukulan KO kan. Iya, Bisa. Kita harus pintar memanfaatkan timing juga sih. Melihat peluang-peluang di setiap pertandingan, di setiap detik pun harus bisa kita melihat peluang itu. Betul, karena di dalam octagon tuh dalam 1-2 detik aja bisa berubah tuh nasib ya. Iya, Tergantung bisa berubah, ya, ya. bisa masuk kuncian, bisa kena pukul, kena tendang. Tapi JK kemarin gimana menyikapi kekalahan tuh gimana? Cepet nggak move on-nya apa lumayan bete juga lah pasti. Sebenarnya kalau kecewa pasti kecewa saya Bang ya. Pasti namanya kalah pasti kita kecewa. Enggak ada namanya itu. Namanya pertandingan ada kalah menang ya. Iya. Cuman biar bisa senyum aja sebenarnya itu. Kalau enggak kita berpikir juga kan. Karena satu latihan udah lama, meninggalkan keluarga, istri baru lahiran pasti kita kecewa juga. Cuman ya kita juga nggak bisa lama-lama dalam kekecewaan itu. Kita harus bisa berpikir saya akan latihan lagi, saya akan bisa memenangkan setiap pertandingan lagi gitu. Itu kan kalau soal fisik ya, kalau soal mental tuh JK ada nggak sih kayak apa ritual atau mungkin kebiasaan-kebiasaan dilakukan biar mental kuat? Karena kan biasa kalau atlet itu kan secara fisik ya hampir sama semuanya kan, tinggal isi kepalanya aja kira-kira yang bikin beda kan. Saya itu biasanya kalau mau tanding itu sering dengar-dengar lagu rohani aja sih. Dengar lagu rohani. Iya, contohnya udah mau dekat sih udah lebih banyak berdua daripada makan Bang. Iyalah. Iya. Saya kalau mau tanding itu saya kan kadang kayak ngomong-ngomong gitu saya nyanyi itu Bang lagu-lagu rohani karena yang saya andalkan itu cuman kekuatan dari Maha Pencipta. Kan banyak orang kan kayak orang-orang kita ini kan apa yang kebawa dari kampung gitu-gitu kan Bang. Tadi saya nggak ada itu. Jadi saya cuma bisa mengandalkan kekuatan yang dikasih Tuhan. Dan itu nasihat mama saya kan. Kemanapun kau pergi ingat kau harus berdoa itu aja. Jadi yang penting udah berusaha, udah latihan, udah persiapan, serahin ke Tuhan sisanya gitu serahkan, ya. Nah, terus saya juga dengar gini, JK kata ada rencana mau turun kelas juga. Ya memang pas di Road to UFC kemarin kan kita belajar dari beberapa pertandingan. Saya kalah postur terus. Sebenarnya kan di 65 ini cuma percobaan sebenarnya kemarin Bang. Target kita sebenarnya di 60 kalau Coach Mark karena melihat postur saya dan bobot saya kan, power saya juga. Jadi memang program kedepannya bisa menjadi turun di kelas 60 bantam. Bisa turun, di mana harusnya peluang bisa lebih gede di situ Iya ya? Bang, karena kan kalah jangkauan terus kita sama orang-orang ini kan. Orang itu tingginya 185, kita 172. Jadi kita mau mukul pun diganjal-ganjal aja kan. Kayak kemarin segini ya. Parah. Iya. Tapi apa namanya kalau misalnya di UFC itu kan banyak ininya, banyak cywarnya ya, perang psikologi gitu. Dan ada juga yang ngomong gini, ini orang yang bilang ya, kalau Abang pun nggak apa-apa sih. enggak, kalau buat saya,
kalau buat saya suka orang yang Oh, punya iya. showmanship Siap, gitu. siap. Orang tengil tuh saya suka. Iya, iya. Gitu. Saya sukanya apa namanya orang-orang yang tengil tapi bisa fight gitu. Tapi banyak orang Indonesia namanya juga Indonesia Iya, yang iya. lebih suka yang low profile. JK ini banyak cakap lah gitu kan. Banyakan ngomong gitu, Iya, banyakan iya. gaya. Iya. Yang penting fight dulu. Padahal kalau buat kita lihat kan bahwa ya itu kan show juga sebenarnya Iya, kan. betul, Itu bagian dari Iya. pertunjukan juga. Gimana JK komentar soal hal tersebut? Sebenarnya kalau komentar-komentar gitu kan mulai dari saya tanding-tanding di UFC memang udah gayanya kayak gitu bang, Iya, tengil kan. iya. Karena saya memang terlahir bukan menjadi petarung. Saya biasanya berantem di jalanan Berantem kan. di jalan. Jadi songong-songong itu ada pasti. Karena kan, Songongnya natural ya. iya, udah nggak dibuat-buat lagi. Iya, Memang kadang bicara aja kita udah kayak songong gitu Iya, kan. iya, Muka iya. kita aja jalan aja udah dilihat orang songong gitu. Iya, Jadi, kita tadi pas baru ketemu di depan juga songong banget nih orang. Oh, iya? aduh. Ya nggak apa-apa, jagoan namanya juga jagoan. Bukan iya, gitu. sih lah. Cuman ya memang udah kayak gitu kayak style hidup Iya, kita kan iya, Bang. Karena iya. kita dilahirkan dari lingkungan yang begitu keras kan. Kita SMP aja kita udah dipalakin orang kan. Jadi kita kadang jadi petarung ini bukan karena cita-cita, terpaksa. Terpaksa. Ya terpaksa kan. Jadi ketika bakat yang kita milikin itu jadi masa depan sama kita lebih disiplin lagi, lebih kita giat lagi untuk berlatih kan. Jadi apa yang ditunjukin JK itu di media ya, di video-video yang kita lihat itu sebenarnya bukan sesuatu yang dibikin-bikin ya. Enggak, memang betul bang. Tapi kan orang itu cuma lihatnya di TV aja kan. Iya, Tapi enggak dilihat. Coba main-main sama saya, pasti bisa satu harian ketawa-ketawa terus. Ketawa-ketawa Ya, ya. kan? Orang kan cuma melihat di TV aja. Oh, JK songong, JK ini gitu. Tapi nggak tahu apa yang saya buat di hidup saya sehari-hari. Betul, betul. Karena kan kadang-kadang kita juga untuk memberikan motivasi sama diri sendiri ya, kita melakukan apa yang bikin kita nyaman Iya gitu kan. betul. Sama kayak ini bang. Saya berprinsip kalau di atas ring itu maaf cakapnya itu ya lawan itu bisa kuanggap kayak tai gitu. Ini maaf cakap ya. Tapi biar bisa saya ada prinsip saya harus tumbangkan dia Iya, gitu loh. betul. Kalau saya anggap dia raja gimana kita mau mukul raja bang? Abang lo dulu kan gitu. Saya gitu Iya. biar membangkitkan semangat saya. Iya, bahwa bisa emang ngalahin yang di Iya, depan kita gitu ya. iya. Iya. Jadi memang ya itu salah satu mental ini lah ya, salah satu karakter petarung apalagi di dalam olahraga yang memang combat gitu ya kan Iya. mentalnya emang mental berantem gitu kan. Ya nggak Masa mungkin kita- laku bang. Contoh kita berantem. Contohnya kalau kita agama Kristen gitu kan, shalom. Iya. Kalau nggak assalamualaikum Iya. gitu kan. Nggak mungkin lagi itu kayak gitu mau tanding bang. Orang pun nonton nggak mau. Iya kan? Iya benar. Jadi memang ya namanya fight gitu ya. Ya, fight. Kalau banyak orang juga bilang bang, kalau tanding itu respect lah sama lawan. Habis kupukuli salamin lagi kan bisa pas di medis kita salam. Aku semua lawan saya mulai dari saya tanding di UFC nggak pernah saya salam itu lawan saya di atas ring. Tapi di medis Oh nggak pernah salam di nggak atas pernah, ya? nggak mau. Mau menang mau kalah sama aja Nggak, tuh ya. sama aja. Ngapain salam-salam? Karena di atas ring itu nggak ada namanya kawan bang. Nggak ada namanya kawan Musuh ya? semua. Musuh semua. Iya. Di luar ring Di baru. luar ring baru kita sahabat, baru kita saudara gitu. Ngapain harus kita tunjukkan pada penonton IJK itu baik ya enggak lah. Biarin lah. Tapi kan nggak tahu di Suka belakang nih. itu kan. Iya, Nggak tahu di belakang itu bahwa apa yang saya lakukan itu orang kan nggak lihat. Iya. Kamera kan nggak ada. Iya, Saya salam itu. Hmm. Kemarin pernah jumpa sama Kwon Bin itu. Kwon Bin ada pas petarung Iya. dari Korea. Yang kalah itu kan. Saya jumpa di restoran, saya salam semua tim ya. Hmm. Jadi saya berprinsip di atas ring itu nggak ada kawan. Saya lawan semua itu. Hmm. Jadi kalau udah di luar ring, keluar aja dari pintu ring bang, itu semua kita kawan, kita saudara. Oh, Oke. Ini benci kali lah si Korea tuh kemarin lihat Ya muka. biarin lah. Tapi enggak, habis itu kita kawan kok. Malahan dia support kita dari Instagram. Oh gitu iya, kan. support ya. Dari antara semua kemenangannya JK tuh yang paling memorable, yang paling diingat tuh yang mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan di Road to FC pertama bang. Kita berangkat berlima dari Indonesia. Kawan-kawan saya udah persiapan udah banyak. Aku cuma persiapan cuman doa aja kan persiapannya kan. Song kali bilang. Songong kali ya, Bang. Persiapannya cuma dua. Kawan-kawan saya nggak tumbang semua kan di babak penyisian kan. Cuman saya yang berhasil menang bang. Itu paling berkesan. Kenapa yang berhasil JK yang lain enggak? Ya bang. Kenapa yang lain gagal, JK berhasil? Mungkin karena saya persiapannya cuma doa aja ya. Gak percaya sih gue. Betul bang. Saya itu kan habis tanding di One Pride lah. Pulang ke Simalungun. Baru kan opung saya meninggal.
Saya ngurus itulah pemakamannya semua kan, catering apa kan, tahu lah kalau kita udah meninggal ini kan orang Batak ini kan lama bang, 4 hari 4 malam. Pesta itu pesta ya kan. pesta itu. Jadi pas saya ngurus catering itu ke Raya, baru ada jaringan, baru telepon dari promotor dari One Pride. Kamu mau nggak tanding di Road to FC? Ya kenapa nggak mau lah. Tapi saya selesaikan dulu pemakaman opung saya, baru saya berangkat. Aku bilang. Ya udah selesaiin dulu. Tapi urus ini SKCK ini segala macam. Bayanginlah bang, ada yang meninggal kita urus SKCK ini segala macam. Habis itu kita latihan sore. Ada yang meninggal saya latihan gitu. Jadi kawan-kawan saya itu udah latihan semua. Pas mau berangkat ke Singapura ada acara preskon pemberangkatan atlet yang main ke Road to FC. Pas hari Jumat itu, saya baru datangnya Jumat pagi nyampe langsung. Terakhir berarti ya? Iya, langsung nyampe di preskon. Orang itu udah latihan gabungan kan nyampe ini. Semua nanyain saya. Dibilang, kawan-kawan saya kan ada yang udah latihan 5 bulan, ada 3 bulan, apa segala macam kan. Saya ditanya bang, JK kan saya terakhir kan tanya kan, JK persiapannya apa? Ya sejauh ini sebatas doa aja kan. Jadi orang kan pada dipikirnya yang sombong kali kau, pasti banyak yang bilang bang sombong kan, sampai ada ibu-ibu dulu kan, ibunya Pak Ekter kan dijumpain, nggak boleh sombong-sombong ya kan gituin bang. Yang sebatas doa mau gimana kita bilang, iya kan. Jadi sebatas doa baru kan ditanya. Terus ya mungkin kalau sekarang sebatas doa, jadi nanti pas di Singapura saya baru latihan di sana, nurunin berat badan segala macam. Jadi gitu. Gitu ya yang bikin ini ya. Batas doa, emang kuasa doa itu memang kalau orangnya berusaha gawat sih emang. Karena kan kita berdoa itu minta kekuatan bang, nggak minta kemenangan. Kemenangan urusan ntar belakangan. Iya. Ya. Kalau udah kuat kita udah pasti menang gitu bang. Kemarin nggak kuat kita. Kemarin nggak kuat. Ya makanya nggak kuat. Kalau kuat bang mana kena kunci. Lucu banget. Ternyata JK lucu ya. Kita minum dulu. Tadi JK pesan kopi. Tadi mau diminum katanya sebelum mulai. Kopi apa ini? Kopi nih, kopi. Percayalah ini kopi kok. Ini kopi bener kan? Kopi kan? Kopi ya kopi. Bener kopi kan? Sama tim abang aja bang, nggak yakin apalagi aku bang. Berarti wajar aku nanya ya. Iya, siapa tahu diketaruh yang lain. Iya. Kan? Jangan main-main atlet, jangan sembarangan. Iya. Teman-teman nih mempersiapkan nih aneh nih, katanya nih kita mau nanyain insight JK soal beberapa fighters UFC. Iya. Di featherweight gitu. Kita munculin beberapa wajahnya. Nanti JK bisa sebutin kira-kira ini orangnya kayak gimana sih, strength-nya apa, weakness-nya apa gitu ya. Boleh? Boleh. Yang pertama, si botak. Volkanovski. Ini bagus orangnya bang. Bagus nih. Dia sebenarnya kalau bisa aku tanding itu lagi harus ngikuti gaya dia. Kenapa? Karena dia berapa kali take down, berapa kali bisa lepas bang. Dia mainnya striking ini terus. Jadi berapa kali dia banyak defense. Kita di take down, dia keluar. Agak mirip sama JK sebenarnya dia. Ini. Enggak lah. Enggak juga. Lebih jelek dia bang. Iya betul sih. Iya jelek dia kan. Iya. Botak dia soalnya kan. Iya. Kayak bakso. Untung dia nggak ngerti kan. Untung nggak ngerti dia. Kalau ngerti kan pukul ya aku. Baso kata dia nanti kan. Oke. Berikutnya. Nah, ini Max Holloway nih. Ini keren nih. Tapi kenapa nyari foto yang kayak gini mukanya kayak ada yang bagusan. Habis berantem ini. Ini keren. Ini keren ini. Ya, kemarin itulah momentum itu bang. Di ronde kelima kan berapa 10 detik lagi. 10 detik lagi. Itu yang kulang itu momentum itu. Betul. Padahal harusnya dia kalah tuh kalau misal poin enggak? Enggak, dia menang. Menang juga kan dia. Cuman kan jadi dia terkesan bagus sekali bang, karena kan pukulan 10 detik loh. Kawannya udah tinggal 2 detik lagi tuh tidur. Dan gitu. dia menunjuk ke bawah gitu. Kita main di sini kan. Iya. Jangan kau pinggir-pinggir gitu. Iya kan. Keren. Jadi keren. Dia itu salah satu fighter UFC yang tahan pukul, rahangnya masih diakuin kuat gitu. Jadi kalau mau kena pukul tetap bisa berdiri dia, tetap bisa. Kalau kena balok baru tidur. Udah tidur ya. Iya. Terakhir satu lagi. Ini Topuria. Nah kalau gini saya nggak terlalu familiar emang ini. Ini kelas bantam ya? Featherweight juga. Bagus bang, tatonya. Tato ya. Mukanya juga ya. Iya, ini yang dicari fotonya pas bonyok semua, habis berantem semua. Kalau aku dicari yang bonyok nggak ada. Nggak ada. Soalnya aku nggak pernah bonyok doang di pertandingan. Nggak pernah. Ya, berdarah dikit lah. Nggak pernah. Berdarah juga nggak pernah. Nggak pernah. Udah kayak Floyd Mayweather berarti kalau ditinju kan nggak pernah berdarah dia sama. Iya, soalnya kan aku kalahnya di kuncian terus kan. Kuncian mulu ya. Iya. Soalnya kalau pukul-pukulan hancur lah sama kau kan. Oh, pukul bang. Abang pun kepukul kalau main di atas ring.
Ini bagus. Stamina-nya juga Stamina-nya bagus ya. ya. Dia juga strikingnya bagus banget ini ya. Intinya bagus lah. Oke, bagus lah. Oke, jadi yang ini bagus, yang tadi yang pertama nggak bagus tadi kata yang botak kan. Oke, nggak apa. Lanjut. Bagus bang. Bagus juga. Bagus juga. Ya, bagus. Cuman jelek. Cuman jelek. Botak. Nanti kita viralkan, kita kirim ke Vakanovski. Janganlah. Iya. Tang-tang pula aku nanti. Iya. Oke. Ya kak, apa namanya, kemarin tuh kita kan bangga lah ya JK ini sebagai orang Indonesia pertama di UFC. Makasih lah bang kalau bangga. Bangga lah. Gue tuh baru mulai nonton UFC serius itu semenjak JK masuk. Serius beneran. Dulu gue tahu-tahu aja lihat McGregor gitu kan, lihat siapa yang cewek tuh Ronda Rousey gitu-gitu kan. Ronda Rousey. Nah, tapi nggak pernah nonton, pantengin serius gitu. Nah, setelah JK masuk UFC gitu kan, dari mulai Road to UFC gue mantap juga nih, gue bilang kan. Saragi pula kan, wala kita gue bilang cocok. Vibing ya kan. Nah, cuman gimana? UFC itu di Indonesia menurut JK nih ya, teman-teman, keluarga, lingkungan, itu udah sebesar, sepopuler itu nggak sih? Orang udah kenal sama JK di jalan nggak sih gitu? Ya kalau sejauh ini ya semenjak saya main di Road to UFC kan, mulai Road to UFC sampai di kontrak UFC memang sangat ini bang, udah banyak yang kenal lah, ke mall kemana-mana pun udah kenal. Karena kan dibantu promo mola juga kan, di mana-mana ditempelin muka aku kan. Oh iya. Ya mola emang sangat penuh dengan resource mereka. Iya. Kalau nggak mola juga yang nyarin, mungkin nggak ada yang juga yang kenal kan. Karena kan di Medan aja, di Bali kan ada juga billboard gitu kan. Itu kan membantu juga kan, siapa sih orang ini kan. Jadi gitu. Jadi banyak yang kenal. Banyak yang kenal ya. Tapi sebagai gini, apakah setelah JK masuk ke UFC gitu, ngelihat para fighter lain yang menjadikan JK sebagai, gue pengen kayak JK Saragi gitu, iya nggak? Iya, banyak sih bang, banyak ya, kayak di kampung saya itu udah banyak bercita-cita jadi petarung kan, karena dilihat ada menjanjikan di petarung ini gitu. Jadi saya juga sediakan wadah untuk orang itu yang mau bercita-cita menjadi atlet. Menjanjikan wadah juga? Iya, saya punya. Iya. Kemarin tuh ini ada yang bilang, kemarin ada video viral tuh wasit itu tapi bukan UFC ya, UFC itu yang mukulin fighter juga, jadi fighternya berantem kan yang dipukul Vector bang, sama wasit. Oh wasit yang mukulin. Wasit yang mukulin. Iya bener kan Oh yang lagi viral itu ya, yang 2 lawan 1 ya. Iya. Itu banyak orang gini yang bilang kayak UFC nih, MMA ini olahraga barbar ini katanya. Ya kan, bukul semuanya olahraga barbar bang. Kalau namanya pertandingan semuanya barbar. Semuanya barbar. Ya enggak ada pula ya pas ditandingi disayang-sayang lawan. Mau boxing aja dipukulin kok. Iya. Cuma kan katanya kalau buat orang yang awam nih ya, yang jarang nonton gitu kan, wah ini bener orang udah jatuh masih dipukulin juga di bawah gitu kan. Kalau nggak dipukul kita dipukul balik juga kan. Gitu jadi kebanyakan kita kan kebanyakan protes kan. Ya coba ditanya dulu petarungnya itu gimana gitu loh. Jangan contoh itu nggak ada kemanusiaannya, nggak ada ininya. Orang kita sama-sama, kalau kita punya kesempatan mukulin dia, kalau nggak kita dipukulin, kita mukulin dia kan gitu di pertandingan. Jadi biasa aja, namanya pertandingan kan. Jadi kebanyakan kita menilai dari segi yang keras-kerasnya aja. Dan ini kan, dan sebenarnya MMA itu UFC itu jauh lebih aman daripada tinju kan. Iya, menurut saya sih iya, karena kan kalau tinju pukul jatuh masih main lagi kan. Iya. Jadi kan otak kita kan kepala kita sering glove kan bisa berkali-kali kan. Iya. Gitu. Kalau UFC kan sekali kena jatuh udah selesai kan. Iya. Kadang nggak kena pun pura-pura jatuh aja kita. Kemarin tuh JK sempat ingat nggak sih jelang JK tanding tuh tiba-tiba ada video viral, jadi orang pada suka bikin video viral lucu-lucu gitu. Ada demo anti UFC gitu ya. Iya, aku pernah lihat sampai dibuat pornografi gitu kan. Abang lihat nggak video saya pas face off itu, ya pas penimpangan badan saya gini kan, biar nggak pornografi lagi. Oh itu gara-gara itu maksudnya? Iya sebenarnya. Oh jadi nyampe itu ke JK itu kemarin? Nyampe lah, kita lucu. Lihat ya kan. Ketawa-ketawa lah pasti nontonnya. Ya sebenarnya kapan lah sadar negara kita ini gitu ya kan. Jadi sambutlah olahraga itu. Kalau selagi masih berdampak positif sama anak-anak muda, bisa menjanjikan masa depan, apa salahnya kan? Mau olahraga apapun dia kan. Yang penting halal gitu loh. Penting halal ya. Iya. Daripada kita jadi begal bang. Ya bahaya kali emang kalau skill kayak JK gitu nggak dikasih tempat dokter aku jadi begal kan. Iya. Bisa anggota-anggota saya kan banyak. Kalau saya nggak dikasih bertarung lagi, mungkin saya arahkan aja yang mana yang lebih cepat cair kan.
Iya kan? Jadi anak-anak muda ini harus dikasih diwadahi ya, iya. diwadahi. Ya pula ya udah ada wadah gini malah dibilang pula ya kan. Kekerasan, pornografi lagi. Aduh. Udahlah kembali ke jalan yang benar lah yang demo kemarin ya. Betul. Di titik apa sih dulu saya penasaran? Di titik apa dulu JK kan bilang tadi emang keras ya hidupnya. Tapi di titik apa merasa bahwa ini skill berantem gue nih actually bisa jadi nyari duit nih, bukan cuma berantem doang di jalan. Bener bisa jadi olahraga nih, jadi karir. Kapan tuh sadar? Sebenarnya nggak pernah sadar mungkin aku itu ya bang. Sampai saat ini pun mungkin belum sadar juga. Karena kan memang karena suka berantem di luar itu kan. Jadi kita ya lagi ada kesempatan kita salurkan aja gitu kan. Mungkin pas udah tahu olahraga ini bisa menjadi depan semenjak dari Batam lah. Dari Batam ya. Ya saya kan dipecat dari pekerjaan kan. Jadi saya jadi petarung, kembali ke tarung lagi. Dipecat bukan gara-gara berantem kan? Iyalah, gak ada berantem. Gara-gara berantem. Gak mungkin aku dipecat gara-gara prestasi di kerjaan kan. Jadi itulah biasalah ribut-ribut di malam ini kan jumlah sama bos kan. Sama bos dulu di Batam. Jadi saya dibina lah di sana. Dibina terus saya nggak ada kerjaan kan, cuman petarung aja dari dulu. Ya berarti udah bisa lah ini jadi pekerjaan gitu. Jadi bisa menjadi masa depan lah. Dan menghidupi keluarga saya juga, kan saya udah nikah. Jadi pertarungan ini. Jadi mungkin teman-teman juga ya kan yang suka berantem, yang suka bela diri, mungkin udah bisa lah digantungkan masa depannya di olahraga ini. Selagi ada wadahnya. Ya jangan dibuat yang lain-lain. Jago berantem jadi jagoan di luar. Kan banyak gitu bang. Kawan-kawan banyak jago di berantem jadi ngawal-ngawal preman. Janganlah. Ngawal-ngawal JK lah sekarang lebih menguntungkan. Janganlah. Gak perlu aku dikawal bang. Udah kuat ya? Udah kuat. Paling-paling kena balok sedikit pingsan ya kan. Anaknya perempuan apa laki-laki JK? Ada laki-laki ada perempuan bang. Namanya? Jaslyn yang cowok, Jason yang cewek Jaslyn. Jason sama Jaslyn. Iya. Setelah jadi bapak, JK berubah nggak melihat dunia? Melihat dunia. Tiba-tiba harus penuh dengan tanggung jawab, nggak boleh emosian lagi, nggak mau sembarangan berantem. Kalau di rumah saya penyayang bang. Saya nggak pernah di rumah marah. Serius. Oh, dari dulu penyayang. Dari dulu. Dari saya yang saya kan banyak bina atlet bang. Di rumah saya itu ada 4 cewek yang saya biayain hidupnya. Di Siantar ada yang saya sekolahkan ada 5 orang. Ada SMP, SMA. Terus yang saya bina ada ratusan orang untuk menjadi petarung semua. Sekarang ada di sini lagi pelatnas, ada kemarin baru pulang dari Kazakhstan, ada bulan tanggal 10 main di One Pride, ada banyak petarung-petarung yang saya bina bang. Jadi emang basically penyayang dan penuh dengan kepedulian ya? Kalian nggak tahu saya kan, mau aku sayangi. Mau aku sayangi tapi gini, mau aku sayangi. Tergantung ini juga sih bang. Kalau ada posisi kita nggak sayang juga, ada posisi kita lagi marah, kesal. Saya sering marah juga sama atlet-atlet saya kalau dia main-main bang. Dia contohnya dia banyak atlet yang saya bina itu udah nggak ada sama istilahnya cakapnya ya, nggak ada lagi sama orang tuanya, tapi dia nggak disiplin latihan. Saya sering marahin itu. Saya bilang sering, kau kalau memang ada niat jadi petarung, kau harus latihan keras. Semoga jadi petarung ini kau bisa mengubah hidup keluargamu, bisa kau angkat nama baik keluargamu. Saya bilang terus sama kawan-kawan saya, kau lihat saya, aku bilang. Kalau kalian bisa lihat saya, di kampung saya nggak ada jaringan, aku bilang. Kenapa saya, kalau abang nyampe kampung saya bang, mungkin abang nggak tahu dan nggak nyangka ada petarung UFC lahir dari sana. Karena memang di posok-posok sana kan. Kalau cari peta pun bang, kesasar abang. Belok kiri hutan, masuklah ke situ katanya. Gitulah kampung saya. Tapi dari situ lahir JK Saragih. Iya, bisa lahir dari situ. Berarti kan semua orang punya kesempatan main di UFC. Tergantung gimana kita menyikapi itu semua. Harus disiplin, harus berlatih kan. Di Indonesia sampai saat ini bang, belum ada asli yang betul-betul dia latihan jadi petarung aja. Harus dia latihan, ada jadi sorenya contohnya pelatih gitu-gitu kan, ada sapam, ada side jobnya lah. Iya, nggak fokus kayak di luar negeri itu. Profesional full time itu nggak ada ya. Kayak di luar negeri itu memang betul-betul hari-hari dia latihan aja, nggak ada melatih, nggak ada ini gitu. Ini kan sebenarnya kita beberapa kali ngobrol sama atlet juga ya, yang bilang bahwa yang membedakan olahraga sebagai hobi sama olahraga sebagai karir itu adalah soal
disiplin dan profesionalitas. Dalam artian ya kalau kan banyak orang juga jago berantem Jago, tapi Bang, ya. nggak jadi karir gitu kan. Jadi kan emang yang paling utama itu adalah ya gimana apa tujuan akhirnya gitu, lalu bagaimana untuk mencapai ke sana gitu. Nah, JK tuh memandang menjadi profesional fighter tuh gimana sih? Apa yang dilakukan, mentalnya gimana, persiapan, apa yang boleh dan nggak boleh, gimana mengatasi misalnya gue lagi males nih, capek gitu kan, tapi gue harus latihan juga, itu Sebenarnya kan memang ada kelebihan saya juga bang. Kalau contohnya kita lagi training camp gitu, saya disiplin dong. Fokus, istirahat yang bagus. Apalagi semenjak di UFC bang. Semenjak di UFC ini laku disiplin bang. Karena kan lawannya kan keras-keras sekali. udah bang. bukan kaleng-kaleng ini Bukan ya. kaleng-kaleng. Iya. Saya di Amerika lagi latihan kan. Gak bisa contohnya kayak kemarin kan. Gimana persiapanmu sebatas doang nggak mungkin juga kan. Iya, karena orang Amerika juga berdoa juga sih. Iya mereka. berdoa. Iya. Minta kekuatan lagi kan. Iya. Saya juga minta kekuatan. Gitu. Jadi saya harus jaga pola makan, jaga istirahat. Terus kadang saya di latihan juga kan karena kadang kesel juga bang. Lawan-lawan kita kan jago grappling kan. Pas latihan kita kena kunci, kena kesal bang. Kadang ada cedera, kita nangis juga bang. Walau ya nangis. Nangis? Iya. JK Saragi nangis? Iya bang. Sakit itu ya? Sakit bang. Aku pernah itu nggak bisa jalan bang, gara-gara latihan. Nggak bisa jalan, tangan nggak bisa diangkat, bisa lah. Itulah di latihan itu. Kan orang nggak tahu itu semua. Iya. Ya itu sih Takut perjuangan ya memang. kalau orang tahu kan diajak juga ya bang. Ya nggak berani lah macam-macam kan. Nggak Ya berani pasti lah. ngata-ngatain apa Kita gitu. pukul lah. Kita pukul ya. Soalnya pernah juga ada netizen bang, sosokan, ayolah berantem sama aku katanya. Ya ku kejar, ku chat, ayo main bilang. Iya. Kalau gitu kalau Sempet ketemu nggak ketemu? Kalau kan kadang kalau ada yang komen gitu bang, kalau kulihat akun pack nggak nggak ku balas. Iya. Kalau ku buka dulu, oh ini akun asli, ku balas, bang, ayo kita jumpa bang, biar tahu kau gimana aku, biar kau kan taunya sisi di. Kadang gituin bang. Pernah jumpa tapi enggak? Pernah kemarin ada netizen juga kan, dia nantangin aku, jumpa di Batam pernah. Jumpa terus? Ya berantem main lah. Berantem. Iya, kamu mau main apa gitu. Dia atlet juga bang. Oh atlet juga? Iya. Tapi dia atlet masih junior apalah amatir. Main di sana. Saya pukulin lah. Gimana hasilnya? Ya sampai kecapek-capek lah dia situ bang. Iya. Ada. Iya karena gini ya, maksud saya orang itu kan sering lupa bahwa orang tuh kalau udah jadi profesional, mau atlet apapun termasuk fighter, itu levelnya udah beda sama orang biasa gitu kan, udah beda level ya gitu. Lucu juga sih kalau nanti bikin show isinya adalah seberapa kuat lawan JK Saragi gitu kan. Iya. Kan kalau orang main catur tuh ada kan, main catur 20 orang lawan 1 orang gitu Grandmaster ya kan, lucu juga sih kalau ada Ada versi. juga kemarin di gym kan ada atlet. Pengenlah cobain JK Saragi katanya. Enggak setting ada di YouTube juga itu. Cobain. Ya cobain, kuantam lah di apa itu. Di gym itu. Iya gitu ya. Iya. Kena Kan tuh dia ya. yang pengen bang, bukan aku yang ngajak dia kan, bukan aku yang nantang. Namanya ada yang Kalau nantang nggak boleh ini lah ya, nggak boleh nggak boleh lah. kabur ya. Aku nggak mau nantang bang. Nggak mau nantang ya. Kalau ada contohnya mau coba, contohnya mau belajar sama kita kan, contohnya sama teman-teman juga ya kan yang pengen coba pukulan kita, ya boleh kita mau. Kita. Lucu banget. Bagus. Ini Tapi kan banyak atlet juga bang udah terkenal ini kan. Contohnya ada yang ngajak sparring kan nggak mau bang. Banyak itu takut ini. Nggak, aku nggak. Kapan aja mau sih. apa aja mau. Ada yang bilang ini, waktu itu ada juga pernah datang ke sini bilang, oh enggak lah, kita sejak jadi profesional fighter, kita nggak mau lagi berantem fight kalau nggak dibayar, kalau bukan jadi kerjaan, ngapain kita buang-buang tenaga lawan orang yang nggak level sama kita gitu. Tapi kalau JK nggak gitu. Memang basicnya kan mungkin jadi petarung terus bang. Kalau aku kan memang dari jalanan kan. Ya kalau ada ngantang jalanan boleh juga kan. Tapi ya deal-dealan lah, jangan pula ngadu sama polisi nanti. Habis bonyok ngadunya polisi. Iya kan bang. Iya. Aku pun nggak, contohnya ada yang macam-macam, nggak mau langsung pukul gitu kan. Harus deal dulu, ngajak dulu ngomong. Ngomong Ya, baik-baik kita dulu. ya ngomong baik-baik. Janganlah pula asal main-main. Mantap-mantap aja kan. Ya ujung-ujungnya di sel lah. Kita ojo ajak main dulu lah. Yang main dulu ya. Lucu Deal-dealan banget. dulu. Deal-dealan dulu. JK dari antara semua fightnya, baik dulu sebelum UFC maupun setelah masuk ke UFC, apa satu fight yang paling diingat lah, yang paling berkesan selain tadi yang kan kalau waktu itu kan katanya pas lolos ke Road UFC sendirian. Tapi kalau fightnya actually momennya itu apa yang paling diingat? Ya pertandingan saya waktu rematch ada main di Wamrat di Indonesia juga. Itu rematch lawan
Kevin Sulistyo. Itu asli memang itu yang saya ingat terus bang. Kenapa tuh? Karena ada pas saya kalah itu, pas saya debut di Wampride itu saya ada pro kontra juga kekalahannya. Belum dikunci udah stopin pelatih, wasit. Jadi saya nggak terima. Pas rematch itu, wah saya hantami bang. Main itu asli. Itu menang KO tuh? Saya menang kuncian. Saya kunci lagi dia. Kuncian? Iya. Ngomong-ngomong soal kuncian, banyak yang bilang kayak dia kayaknya terlalu tua deh buat belajar main kuncian sekarang gitu. Kayaknya udah nggak bisa belajar ilmu baru gitu. Itu bener nggak kalau orang ngomong gitu? Mungkin dia yang salah itu bang. Gak ada yang namanya latihan itu nggak ada masalah tua, nggak ada masalah muda. Selagi kita masih mau belajar, pasti bisa aja semua. Masih bisa aja ya. Cuman kan ya kalau kita berantem itu sama kayak kemarin. Saya kalah itu di BJJ itu kan mungkin dia mulai umur anak-anak udah BJJ. Saya di stand up mulai udah umur 12 tahun udah saya belajar tinju. Otomatis kan saya lebih menguasain di stand upnya. Kalau saya belajar di ground fightingnya itu cuma menambah-nambahin aja sebenarnya. Jadi basic saya itu di stand up. Emang stand up emang inilah striking ya pasti ya. Striking ya. By the way, dulu JK juga sempat dipencakdur ya. Iya bang. Itu aku suka berantem bang. Namanya suka berantem bang. Kalau nggak ada pertandingan gitu, ini pertandingan menarik ini, nggak pakai sarung tangan. Saya beli tiket sendiri, datang ke sana. Iya. Gitu. 4 kali juga saya tanding sana. 4 kali ya? 4 kali apa 5 kali itu. Dan kayak gimana hasilnya? Ya lawan saya tumbang semua bang. Iya. Nah, emang adrenalin rush-nya emang dicari mulu. Yang penting fight aja terus. Iya penting tanding. Nggak penting uang sekarang. Yang penting tanding aja. Yang penting tanding aja. Orang beli tiket sendiri ke sana. Ya soal uang udah cukup sekarang kan? Nggak lah bang. Enggak. Udah ke Amerika lu, masa nggak cukup? Aduh, kurang bang. Kan kita kan banyak binaan kita bang. Oh banyak. Saya banyak ya? saya yang bina bang. Saya buka tempat latihan ada 6. Saya buat di Siantar, di Simalungun ada 5. Saya buat gratis semua itu bang. Oh gratis itu semuanya? Gratis bang. Saya siapin mes. Saya udah dirikan yayasan juga. Saya mau nampung atlet-atlet yang tidak punya. Contohnya ada anak muda lah kita bilangnya SMP SMA. Contohnya dia nggak punya uang untuk latihan, sekolahnya sih kita urus semua. Saya urus semua itu. Jadi ya masih kurang berarti ya? Kurang bang, biar bisa bantu ini adik-adik kita itu. Oh. Karena kan ekonomi di daerah kita kan kurang. Betul. By the way saya tiba-tiba keinget, kan biasanya salah satu kendala atlet Indonesia itu kalau tinggal di luar negeri, karir itu masalah soal gaya hidup. Pasti. Yang paling sederhana aja lah, makan. Kalau aku sih biasa aja sih bang. Karena kan udah biasa tersiksa juga kan. Nggak biasa saya senang kan. Biasanya lebih banyak saya tersiksa daripada senangnya. Jadi yang penting ada makanan aja udah hidup aja. Jadi karena udah biasa nggak makan jadi dapat makan apa-apa dimakan gitu. Apa aja dimakan. Ya, betul. Jadi makan. Jangan bilangin semua lah bang. Malu kita nanti. Tapi nggak ada homesicknya ya? Nggak ada ya? Contohnya orang kan banyak bilang kangen masakan ini, masakan ini. Iya. Orang di Indonesia pun jarang kita makan enak kan. Di sana pun biasa aja kan. Nggak enak-enak juga, ya udah makanan yang penting kenyang. Yang penting kenyang ya. Soalnya dulu saya nggak nganggap itu serius ya. Dalam artian ya orang atlet Indonesia kalau keluar ya urusannya olahraga aja. Tapi setelah saya bergaul nanya-nanya gitu, itu ngaruh banget ternyata buat mereka. Tapi kalau buat JK nggak ada urusan mental tuh nggak ada ya. Lalu saya lebih kangen itu masalah nongkrong sama kawan-kawan bang. Lo nongkrong ya? Iya. Kangen sama keluarga. Terus nongkrong itu. Kalau di Amerika nongkrong juga nggak? Kalau minggu aja bang, ada orang-orang Batak kumpul gitu kan. Orang Batak ya. Orang Batak, orang Indonesia, iya. Kan dikenal bang pejuang ya. Pejuang dolar. Pergi ke sana nggak pulang-pulang gitu ya? Pulang-pulang. Ada juga situ orang Batak, ada juga polisi di sana. Itu marga Saragi yang sering jemput-jemput saya lah. Oh iya. Bangga kayaknya dia. Kemarin pas kita mau berangkat kumpulan marga itu kan diberangkatkan. Iya, banyak tuh. Makanya paling saya heran lihat saya bang. Ini kawan ini dari kampung. Kan aku tunjukin kampungku bang. Kalau di kampungku kayak gini, cari jaringan aja harus manjat pohon dulu. Aku bilang kan. Kota orang itu bang, sama kawan-kawan. Tapi dilihat pas itu banyak teman-teman saya kan di sana kan. Jadi dia kagum juga. Kagum juga lihatnya. Ini orang hutan. Banyak juga saudaranya di Amerika pikirnya. Biar gak macam-macam juga orang itu. Iya macam-macam ya. Iya, iyalah. Kalau keluar untuk mencari hidup yang lebih baik soalnya kan. JK apa planningnya ke depan 6 bulan 1 tahun ke depan? Ya planningnya pasti kita karena kita petarung itu ya kan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita lah bang. Contohnya kayak saya harus mempersiapkan
pelatihan contoh di grappling, terus escape setelah kayak gulatnya juga harus saya persiapkan juga. Saya coba belajar untuk keluar dari ini Bang, dari kunci-kuncian itu dulu semua. Karena kan namanya ini UFC Bang, nggak ada lagi petarung-petarung yang memang recehan di dalam, yang udah memang terpilih. Udah top semua itu ya. Iya, memang contohnya berbagai pertandingan udah diikutin dia kan. Jadi nggak ada cerita dia jago di stand up aja, nggak ada gitu. Harus lengkap. Petarung UFC itu dikontrak pun karena dia memang udah betul-betul dilihat memang udah petarung lengkap. Nggak ada di sana contohnya dia jago BJJ nggak bisa mukul, bisa semua. Iya. Bisa semua ya. Nggak mungkin lah yang jago BJJ aja dibuat, nggak ada itu. Yang jago stand up itu main enggak. Harus udah memang pemain-pemain lengkap semua di sana. Ada cerita nggak sih cerita-cerita di luar oktagon gitu pas JK di UFC ketemu siapa lah, ngelihat apa, pengalaman-pengalaman lucu gitu? Sebenarnya banyak sih Bang. Kayak kemarin itu sebenarnya saya itu mau tanding itu ada 3 kali dipijit saya itu Bang. Karena kan saya sakit juga, cedera pas tanding kemarin. Bahu kiri kanan kan, pinggang juga cedera. Saya itu ada 3 kali ada dipijit biar bisa tanding. Karena kan tegang ini kan pinggang saya kan. Iya. Karena memang ada dislokasi di latihan. Terus jumpa petarung-petarung gitu kan, yang petarung UFC yang udah memang champion kan. Tapi kita cuma bisa lihat aja Bang. Mau minta foto takut kita kan. Karena kan ada pelatih. Karena pernah pelatih kalau kita minta foto kita dimarahin. Kau itu udah kelas dia, ngapain kau minta foto? Udah setara ini iya, kan, udah setara. bukan Gitu, fans gitu iya. kan ya. Jadi pelatih itu memang betul-betul menjaga harga diri kita Bang di sana. Kalau kita kan enggak. Kita pikir kita masih atlet-atlet ini kan, atlet-atlet yang biasa-biasa aja kan. Jadi pelatih saya ngajarkan gitu. Kau udah setara sama dia, kau harus bisa seperti dia. Udah, ngapain kau minta foto sama dia gitu. Gitu pelatih saya. Bener sih. Udah satu tingkat Iya, gitu ya. udah memang di satu oktagon kan satu sama oktagon, dia. sama-sama profesional UFC fighter kan. Siapa sih fighter favorit JK UFC? Conor McGregor. Udah Bang. pasti sih gue liat bajunya sih. Itu pertanyaan retorika doang sebenarnya, pasti kan. Daripada nggak bertanya Agak mirip sih. Enggak, agak mirip. Cuman mau konfirmasi aja. Potongan rambutnya mirip-mirip gitu kan. Mukanya ada lah mirip. Mana ada lah ada. Irish ada dikit-dikit lah. jeleknya aja ya. Kan sama-sama tengil juga ya kan. Tenggilnya mungkin ya. Sama-sama tengil, sama-sama striking juga gitu kan. Iya kan. Tinggal kita tunggu jadi juaranya aja JK nih. Ya mungkin ya. Doain lah Bang. Biar juara kita ya kan. Iya lah, biar bangga kita orang Indonesia kan. Biar kita tantami orang itu semua. Jangan orang itu aja ngantamin kita ya kan. Nanti datang dari Indonesia udah kalah songong lagi katanya. Pusing lagi aku. Ya, tapi emang lebih baik songong tapi menang kan. Iya, ini songong kalah Bang. Kan gitu masalahnya. Iya. Awang ini nyinggung-nyinggung lah aja. Kapan sih rencana mungkin kalau ada fight berikutnya kapan? Belum tahu. Belum kan tahu ya. Di sana kan udah manajer semua yang ini Iya, kan, yang ngurus. Belum kapan ada tanding. rencana berarti. Iya. Terakhir JK, apa satu pelajaran hidup yang bisa JK bagikan ke orang-orang yang ngefans sama JK? Ya pelajaran paling hidup itu ya kadang sebandel apapun kita di luar, ya terutama itu harus hormat sama orang tua. Itu aja sih, sayang sama keluarga. Hormat sama orang tua, sayang sama keluarga. Dan ingat, kita tetap rajin ibadah lah. Rajin gitu ibadah. lah. Kayak orang baik betul ya kan. Iya, sehingga kalau udah lakukan itu semua, mau berantem sama orang udah lepas itu kan? Udah lepas. Oke. JK terima kasih banyak atas waktunya. Obrolannya seru banget. Ya, orang bisa melihat sisi lainnya JK, saya juga bisa melihat sisi lainnya JK sih. Yang mantap. Jadi abang ketawaan. Ketawa. Iya dong. Ketawa kita, iya. Agak serem juga kalau kita gak ketawa soalnya. Iya. Terpaksa bang ini. Enggak lah, lucu lah. Lucu kan? Iya. Lucu kan? Enggak, mantap kan. Terpaksa. Iya kan bang. Kalau terpaksa udah tahu gitu. Ya. Tapi hula-hula bang. Hula-hula. Tondong nggak bisa. Hula-hula. Harus Nggak hormat bisa. kita bang. Ya ternyata JK istrinya baru syahada. Baru syahada, Bang. Ya, sama ya, Bang, lah. Sama. Makanya kita langsung vibing gitu. Tos dulu kita. Nggak juga.